Iran disebut kini telah menjadi negara berteknologi canggih menurut Australian Strategic Policy Institute atau ASPI. Hal itu sangat beralasan. Alasannya kini karena terlepas persaingan antara China dan Amerika Serikat, kinerja Iran yang sangat kuat dalam teknologi kecerdasan buatan sangat mencolok. Iran terbukti saat ini hadir sebagai pusat penelitian akselerator perangkat keras yang tak terduga. Iran dinobatkan sebagai negara berteknologi canggih mengalahkan negara-negara maju seperti Jerman, Korea Selatan, dan Jepang. Iran termasuk di antara 5 negara yang berlomba untuk menjadi negara adidaya teknologi di masa depan. Menurut laporan terbaru dari Institut Kebijakan Strategis Australia, Iran menjadi kekuatan teknologi terpenting berikutnya antara Inggris dan India. Keduanya menempati 5 negara teratas dalam 29 dari 44 jenis teknologi. Dari 44 teknologi baru tersebut, Iran sendiri tengah mengembangkan rudal super hipersonik yang mampu menembus sistem pertahanan negara manapun. Rudal hipersonik tersebut dapat mengirimkan senjata nuklir dengan cara yang sama seperti rudal balistik tradisional. Bedanya, rudal hipersonik ini dapat terbang lebih dari 5 kali kecepatan suara dan sangat bermanuver, sehingga tidak mungkin melindungi dan mempertahankannya. Tak hanya rudal, peluncuran satelit Iran ke ruang angkasa untuk menempatkan 3 muatannya ke orbit tahun lalu mengejutkan dunia. Hal ini diumumkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Iran dikutip dari Reuters. Untuk muatan masuk ke orbit, perlu kecepatan di atas 7.600 meter per detik. Dan Iran bisa mencapai 7.350. Kata juru bicara Ahmad Hosseini. Hosseini tidak menjelaskan apakah perangkatnya telah mencapai orbit, tetapi menyatakan peluncuran ini adalah pengujian sebelum menempatkan satelit ke orbit. Iran yang memiliki salah satu program rudal terbesar di Timur Tengah tengah mengalami beberapa peluncuran satelit yang gagal dalam beberapa kali terakhir karena masalah teknis. Di belakang Iran, ada Korea Selatan dan Jerman. Masing-masing muncul di 5 negara teratas dalam 20 dan 17 teknologi. Beberapa negara lain termasuk Spanyol dan Turki berada di 10 besar tetapi tidak masuk 5 besar. Profesor Noel Sarkey, anggota Campaign Against Killer Robot, mengatakan konsekuensi pasukan militer yang memiliki akses ke senjata semacam itu akan memiliki konsekuensi yang tak terbayangkan. Jika perangkat semacam itu bisa beroperasi sendiri, menggunakan pengenalan wajah untuk menentukan dan membunuh orang, kita akan berada di jalur menurun yang sepenuhnya akan mengganggu keamanan global. Presiden Joko Widodo mengaku kepincut dengan teknologi yang tengah dikembangkan oleh Iran, termasuk bioteknologi dan nanoteknologi. Hal itu diungkapkan Jokowi saat kunjungan Presiden Iran, Ibrahim Raisi, di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa 23 Mei kemarin. Dilansir dari Tehran News, sekitar 30% dari semua paten Iran yang terdaftar di Amerika Serikat dan Eropa terkait dengan nanoteknologi. Iran peringkat ke-24 di tahun 2021 untuk paten yang terdaftar di kantor paten dan merek dagang Amerika Serikat. Menurut Kantor Pusat Pengembangan Nanoteknologi Nasional Iran mematenkan 307 inovasi pada akhir tahun 2021 di kantor pendaftaran Amerika Serikat dan Eropa. Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, mengatakan bahwa Iran telah memperkaya uranium yang cukup untuk membuat 5 bom nuklir. Sejauh ini, Iran memperoleh bahan yang diperkaya hingga 20% dan 60% untuk 5 bom nuklir, kata Gallant kepada koleganya dari Yunani, Nikolaos Panagiotopoulos, saat berkunjung ke Athena. Time of Israel melaporkan, jangan salah, Iran
tidak akan puas dengan satu bom nuklir. Ahli senjata Israel dan Amerika Serikat mengatakan bom GBU-57 milik AS bakal kesulitan menembus pabrik bom nuklir milik Iran. Bahkan, Israel mengakui kehebatan Iran dengan daya ledak bomnya. Iran memiliki bahan fisil yang cukup untuk membuat 7 bom atom dalam 3 bulan. Pakar nuklir Amerika David Albright mengatakan kepada majalah Inggris The Economist bahwa citra satelit menunjukkan penggalian terowongan di pegunungan dekat situs nuklir Natanz di Iran Tengah. Diperkirakan kedalaman antara 80 hingga 100 meter di bawah tanah sehingga menyulitkan misi bom GBU-57 AS untuk menghancurkan bunker bawah tanah karena hanya mampu menembus kedalaman 60 meter. Kepala Organisasi Energi Atom Iran, Mohammad Eslami menegaskan bahwa memiliki teknologi modern adalah sumber kekuatan bagi negara manapun. Tetapi musuh tidak mentoleransi kesukaan Iran pada teknologi tersebut. Republik Islam Iran tanpa kompromi dan tidak akan memperdagangkan kemerdekaan, kemuliaan, dan kepentingan negara untuk apapun, kata Eslami. Eslami mengatakan Eropa menjatuhkan sanksi kepada Iran agar negara itu tunduk. Sebaliknya, sanksi tersebut tidak akan membuat Iran menyerah, justru berubah menjadi sumber kekuatan bagi Iran. Eslami mencatat bioteknologi, informasi dan komunikasi, teknologi nuklir dan kedirgantaraan dianggap sebagai penggerak kekuatan Iran saat ini. Setiap negara yang memiliki teknologi modern sangat kuat. Terlepas dari semua gangguan dan tindakan sabotase oleh musuh. Eslami menggarisbawahi, Eropa telah mengakui bahwa Iran telah menginternalisasi ilmu nuklir dan kemajuan itu tidak dapat dibom atau dihancurkan. Ia juga menentang argumen rejim Zionis bahwa kemampuan nuklir Iran harus dihancurkan melalui aksi militer. Ia mencatat arogansi global telah berusaha mengganggu opini publik terhadap Iran dengan membuat ancaman, menjatuhkan sanksi, mengobarkan perang psikologis dan mengajukan tuduhan palsu terhadap Iran.